Jazakumullah khairan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku jemaah Masjid Baitul Ulum yang dirahmati Allah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini Allah mentakdirkan kita untuk bisa hadir di dalam majelis, insyaallah dimuliakan Allah, amin Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang selalu senantiasa meneladani sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Kita akan melanjutkan kajian sirah sahabat Rasulullah SAW. Kali ini kita akan membahas seorang sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah bin Al-Yaman. Hudzaifah bin Al-Yaman. Ya, biasanya Hudzaifah bin Yaman. Ini ada al-nya. Hudzaifah bin Al-Yaman, sahabatu sirri Rasulullah SAW. Dia seorang sahabat yang paling dipercaya oleh Rasul sebagai pemegang rahasia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa sahabah Hudzaifah bin Hasan wa yuqal Husail bin Jabir bin Amr bin Rabi'ah bin Jarwah bin Haris bin Mazin bin Qati'ah bin Abbas al-Abbasi al-Qati'i. Jadi beliau itu namanya Hudzaifah bin Hasan atau Husain. Al-Yaman itu ayahnya, nama aslinya adalah Hasal atau Husain. Hasal atau Husain. Kalau kita bicara ayahnya, kenapa beliau dilaqabi Al-Yaman? Lianna abuhu Husail bin Jabir min waladil Yaman min Jarwah bin Al-Haris bin Qati'ah bin Abbas. Jadi ayahnya Husail itu diberi gelar Al-Yaman. Itu dikarenakan dari
kakek moyangnya yang bernama Jarwah bin Haris. Jarwah bin Haris ini penduduk Yaman. Mereka atau penduduk Yaman yang memang sudah di sana mengakar. Keluarga besarnya semuanya di Yaman. Tapi Jarwah bin Haris mengungsi ke Madinah. Karena ada konflik keluarga. Untuk menghindari konflik keluarga, Jarwah bin Haris berhijrah mengungsi ke Madinah. Dan makanya dari mulai Jarwah sampai ke bawah ayahnya yang bernama Husail atau ayahnya Hudzaifah, maka orang-orang Madinah nyebutnya Al-Yaman, orang Yaman itu. Jadi karena asalnya dari Yaman. Jadi memang walaupun sebenarnya secara etnis tidak jauh berbeda yang namanya orang Arab, tetapi memang kesukuan yang membuat kemudian menjadi identitas. Oh itu orang Yaman itu ya. Gitu. Sebagaimana kita juga sama. Orang-orang keturunan Arab udah ratusan tahun, kita ngomongnya oh, itu yang Arab itu ya. Padahal ngomongnya Jawa. Tapi tetap identitasnya, oh itu orang Yaman itu, orang Arab itu ya. Sebagaimana saudara kita Tionghoa juga sama. Udah ratusan tahun di Indonesia. Oh si Cina itu ya. Artinya memang ya sama. Jadi Jarwah bin Haris ngungsi ke Yaman karena ada konflik keluarga. Orang-orang Madinah menyebutnya dia orang Yaman, Al-Yaman, dan anak-anaknya semuanya dikasih nama Al-Yaman. Al-Yaman. Makanya itulah asal Hudzaifah bin Al-Yaman. Namanya adalah Hasal atau Husail nama ayahnya. Wa yukna Abu Abdillah. Hudzaifah ini sering dipanggil dengan Abu Abdillah. Dia dipanggil sebagai Abu Abdillah. Bapaknya Abdullah, nama anaknya adalah Abu. Wa ummuhu Ar-Rabbah binti Ka'ab bin Adi bin Abdil Ashhal. Wa hiya minal Ausi minal Ansar. Sedangkan ibunya Hudzaifah adalah Ar-Rabbah binti Ka'ab bin Adi bin Abdil Ashhal. Itu adalah salah satu di antara pemuka suku Aus dari kalangan Ansar. Jadi orang Ansar itu ada dua suku besar, yaitu adalah suku Aus dan Khazraj. Nah kalau ibunya yang bernama Ar-Rabbah itu adalah dari kalangan Al-Ausi, yaitu orang yang berasal dari suku Aus, Al-Ausi ya. Bukan orang Australia tapi ya. Al-Ausi bukan Australia. Australia juga Aussie juga ya. Cuma di sini adalah suku Aus. Wa qad syahida ghazwa Uhud wastushhida waliduhu fiha. Dan kalau kita bisa dikatakan bahwasanya Hudzaifah bin Al-Yaman itu banyak mengikuti peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan dia berperang bersama ayahnya. Wa kana min kibari sahabatil kiram. Hudzaifah termasuk sahabat yang mulia di antara sahabat yang lain
dia termasuk min kibar, termasuk boleh dikatakan pembesarnya ya. Jadi orang-orang yang besar dari kalangan sahabat yang mulia. Jadi kedudukannya tinggi di tengah sahabat. Wa ba'asahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal khandaq lin-nazar fi amri Quraisy liyastaqli'a akhbarahum. Dan dia bahkan ada satu kekhususan, Nabi hanya mengutus Hudzaifah saja untuk berangkat melihat bagaimana menjalankan perang sebagai spionase ya, sebagai mata-mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi mengutusnya untuk menyamar, berkamuflase ke kubunya orang-orang Quraisy untuk secara berkala menyampaikan kabar. Ini pekerjaan yang berbahaya, sangat berbahaya, pekerjaan yang sangat berbahaya. Jadi dia menyelinap, ya padahal kalau kita bicara kontak itu nyebrang itu susah. Nyebrangnya aja susah ya. Jadi kalau ada apa-apa Hudzaifah nggak ada pertolongan, operasinya operasi senyap. Sendirian. Ya, sebagaimana ya orang-orang Intel zaman sekarang katanya operasi senyap. Apa istilahnya Pak? Keberadaannya tidak diakui. Ada seragamnya maksudnya. Meninggalnya pun juga tidak ada yang peduli. Sampai kayak gitu. Jadi kalau seandainya perang ini pesan yang berat sekali, itu besar. Jadi Hudzaifah seorang diri, kalau ngapa-ngapa ya udah kelar. Tapi segitu percayanya Rasulullah SAW kepada Hudzaifah. Jadi kita perjelas. Walukiba bisahibi sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia diberikan lakop gelar. Kalau kunyah itu panggilan, ya panggilan biasa. Jadi kalau kunyah itu panggilan, Abu Abdillah, panggilan aja. Tapi kalau lakop itu artinya gelar, berbeda ya. Namanya nanti sama, pas waktu dipanggil Ashab Bisir, tapi kalau lakop ini memang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia diberi lakop Sahibus Sirri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pemegang rahasia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yas'aluhu 'anil munafiqin, dan Sayyidina Umar bin Khattab secara khusus menanyakan kepada Hudzaifah tentang ihwal siapa saja orang munafik. Ini secara garis besar gambaran seorang Hudzaifah bin Al-Yaman. Wa kana li Hudzaifah salasatun minal ikhwah. Hudzaifah ini punya 3 saudara. Wa hum Safwan, yang adiknya bernama Safwan. Kemudian wa Ummu Salamah, yaitu adalah Ummu Salamah. Kemudian wa Fatimah. Jadi dia punya saudara 3. Ya. Kenapa disebut ikhwah? Karena gendernya campur. Jadi Safwan itu adalah anak laki-laki atau adik laki-laki. Ummu Salamah dan Fatimah itu adalah perempuan. Wa dzakara dzalika al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Begitulah yang disebutkan Imam Nawawi rahimahullah. Wa dzakara Ibnu Sa'ad anna lahu arba'atu minal ikhwah. Ada
Adapun kalau riwayat Ibnu Sa'ad bahwa sesungguhnya Hudzaifah punya 4 saudara-saudari. Wahum Sa'ad wa Safwan wa Madlaj wa Laili. Ya, kalau menurut Imam Ibnu Sa'ad, saudaranya yang pertama bernama Sa'ad, kemudian yang kedua adalah Safwan. Jadi tambahan Sa'ad Safwan, tapi saudari perempuan namanya beda, yaitu Madlaj dan Laili. Laili. Ya, entah itu nama yang mungkin bisa jadi ya sama aja, itu kunyah bisa juga. Tapi yang jelas kalau riwayat Ibnu Sa'ad beda dengan Imam Nawawi tadi. Kalau Imam Nawawi saudara-saudaranya adalah Safwan, Ummu Salamah, Fatimah. Kalau Imam Sa'ad, ya Ibnu Sa'ad itu adalah saudaranya Sa'ad, kemudian juga Safwan, Madlaj dan Laili. Wa amma abna'uhu, adapun anak-anaknya Hudzaifah itu kana lahu khamsatu minal abna. Hudzaifah ini total punya anak yaitu 5 orang. Khamsah. Jadi Hudzaifah punya 5 anak. Wahum Abdullah, ya. Yang pertama adalah Abdullah, makanya disebut Abu Abdillah kunyahnya tadi. Abdullah ini kunyahnya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah, bukan Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, beda lagi. Kemudian Wasamak, diberi nama anak yang kedua dengan Samak. Maknya panjang ya, Samak. Kalau maknya pendek, ikan ya. Wasa'ad wa Ummu Salamah wa Sa'id. Jadi anaknya Abdullah tadi kunyahnya Abu Ubaidah, yang kedua Samak, yang ketiga Sa'ad, yang keempat Ummu Salamah, yang kelima adalah Sa'id. Itu anak-anaknya Hudzaifah. Wa qad nasha'a Hudzaifah radhiyallahu anhu fi baiti 'ilmin wa jihadin wa imanin wa rabba abna'ahu 'ala dhalik. Sungguh Hudzaifah tumbuh di sebuah rumah yang banyak ilmunya, baiti 'ilmin. Namanya mirip Baitul Ulum. Baiti 'ilmin, tumbuh di sebuah rumah yang kondusif. Di sana ada ilmu, wa jihad dan semangat berjihad, wa iman dan rumahnya cocok untuk tumbuh kembangnya iman. Kita sudah bahas ya persoalan itu di kajian kitab sebelumnya. Wa rabba abnahu 'ala dzalik, maka dia pun mendidik anaknya dengan cara demikian. Ilmu, semangat berjihad diwujudkan dengan dedikasinya, kesungguhannya, kemudian dengan iman. Gimana kalau kita didik anak-anak dengan ilmu, jihad, iman. Ciri khas pendidikan Hudzaifah, ilmu luar biasa. Di dalam rumah tumbuh kembang ilmu. Jihad sungguh-sungguh, ya, berjihad, patriotisme, semangat untuk ya mengejar kebaikan. Kemudian yang ketiga, setelah itu iman. Masya Allah. Jadi jangan tumbuh kembang anak kita, pertama TV, kedua Android atau iPhone, kemudian yang ketiga PlayStation. Rusak anak kita. TV sama Android, ketiga PlayStation. Bahaya kalau kayak gitu. Aslama Hudzaifah bin al-Yaman fi bidayatil da'wah. Hudzaifah itu masuk Islam di awal kali dakwah ini berkumandang.
Tepatnya masih dalam dakwah sirriyah ketika Nabi dakwah sembunyi-sembunyi. Jadi bin awali bidayatid dakwah berarti dakwah sembunyi-sembunyi antara tahun 1 kenabian sampai tahun ketiga kenabian. Karena dakwah sirriyah itu selama 3 tahun. Coba kita bayangin dulu. Di awal kali dakwah Islam, Nabi masih sembunyi-sembunyi. Dan itu hanya terbatas pada kerabat terdekat Nabi. Terbatas. Kerabat atau sahabat terdekat. Sedangkan Hudzaifah tinggalnya di mana? Di Madinah. Jadi Hudzaifah itu tinggal di Madinah dari kecil. Makanya Hudzaifah itu ya antara muhajirin dan ansor. Kalau dari ansor ya memang ibunya juga orang Madinah asli, kedua bapaknya memang lahirnya juga di Madinah. Cuma statusnya dia dari Yaman, muhajir gitu. Jadi di awal kali dakwah Nabi ketika sembunyi-sembunyi, Hudzaifah tinggalnya di Madinah. Tapi kok bisa masuk Islam di awal-awal? Itu unik. Kalau yang masuk Islam Sayyidina Abu Bakar wajar, sahabat Rasulullah SAW terdekat. Ibunda Khadijah wajar, istri beliau terdekat. Ali wajar sebagai ponakan, sebagai sepupu. Dia pun juga anak asuh Nabi SAW, tinggal di rumah Nabi SAW. Begitu pula Zaid bin Harisah wajar. Itu budak sahaya Nabi yang suka melayani Nabi. Ini Hudzaifah, orang dari Madinah. Kalau yang masuk Islam dari kalangan Madinah di peristiwa Bai'at Aqabah itu 2-3 tahun sebelum hijrah, itu wajar. Rombongan Hudzaifah itu masuk Islam itu fi bidayatin dakwah. Jika dia banyak mendengar dari pendeta Yahudi. Ini kan kita tahu ya Bapak Ibu. Hudzaifah ini tumbuh di rumah ilmu. Ayahnya Husain orang yang berilmu. Luasnya pergaulan, betapa semangatnya dia menuntut ilmu, lebih dulu mendengar berita tentang diutusnya Nabi akhir zaman. Itulah bedanya orang berilmu. Makanya pertanyaannya itu kan Allah abadikan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Beda. Atau di dalam surah Al-An'am, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman masaluhu fil zulumati laisa bi kharijin minha. Allah berfirman, apakah seonggok mayat lalu kami hidupkan, kami berikan kepadanya cahaya yaitu ilmu, sehingga dia bisa berjalan di tengah manusia itu serupa dengan orang yang berada di dalam kegelapan yang dia tidak bisa keluar daripadanya. Tentu tidak sama. Sama dengan keluarga Hudzaifah. Ayahnya Husain, begitu pula Hudzaifah anaknya.
sudah lama mendengar, sudah lama dia baca dari Alkitab tentang Nabi akhir zaman. Makanya jauh sebelum orang menyadarinya, keluarga Hudzaifah beserta dengan ayahnya tadi itu sudah mengetahui tentang hal ini dan mereka bertekad untuk menemui Nabi akhir zaman. Maka berangkatlah Husain, ayahnya yang punya gelar Al-Yaman tadi, bersama Hudzaifah dan saudaranya Hudzaifah. Siapa Pak? Safwan. 3 orang. Sehingga ketika sampai di Madinah bertemu dengan Rasul SAW, cirinya itu apa Pak? Orang-orang Jawa bilang lek ketiplek ya bahasanya. Itu nggak ada bedanya, semuanya 100% cocok dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Dan cocok berdasarkan apa yang sering diomongin oleh orang Yahudi. Maka ketiganya, ayahnya Hudzaifah, saudara laki-lakinya bernama Safwan, masuk Islam saat itu juga. Padahal statusnya dia bukan kerabat Rasul. Dia bukan orang yang bergaul dengan Rasul. Bahkan tinggalnya pun jauh dari Rasul SAW. Kalau orang sudah diberi hidayah oleh Allah, yang jauh jadi namanya hidayah itu begitu Pak. Yang jauh akan dekat. Yang berat terasa ringan. Itu hidayah itu. Tapi kalau nggak ada hidayah, dekat serasa jauh. Rumahnya di pinggir masjid, kajian terasa jauh. Rumah di pinggir masjid, sholat berjamaah di Masjid Baitul Ulum terasa itu hidayah. Makanya Hudzaifah beserta ayah dan adiknya melakukan perjalanan dari Madinah yang dulu bernama Yasrib ke kota suci Mekah dengan tujuan memang untuk menggali ilmu, ya, menggali ilmu. Wa khayyarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal hijrah wal nusrah. Nabi bahkan memilihkan, bahasanya itu khayyarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul memilihkan padanya keutamaan bainal hijrah wal nusrah. Yang Hudzaifah itu punya keutamaan hijrah, yang kedua punya keutamaan nusrah. Hijrah pelakunya jadi muhajir, nusrah pelakunya jadi ansor. Ansor itu penolong, nusrah itu pertolongan. Muhajir orang yang berhijrah. Jadi Hudzaifah ini punya dua status. Punya dua status berarti punya dua keutamaan. Spesialnya Hudzaifah. Kalau dia diberikan keistimewaan orang muhajirin, Hudzaifah dapat. Karena dia sudah hijrah duluan. Kemudian kalau dia diberi keutamaan nusrah, dia juga dapat. Wa atharu an yabkiya ma'a khulafaihi wa dzalika mimma yadullu ala wafaihi. Wa akhad Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bainahu
Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memilihkan antara dia sebagai nusrah ataupun hijrah. Suatu ketika orang-orang berhijrah ke Madinah, termasuk Rasul, termasuk juga para sahabat yang lain. Maka Nabi tetap ngasih pilihan kepada Hudzaifah, kamu mau jadi muhajirin apa ansor? Dalam situasi seperti itu nggak mungkin jadi muhajirin. Kenapa? Memberatkan orang. Karena muhajirin otomatis dia dalam kondisi inferioritas, ya, lemah sekali. Sementara Hudzaifah tidak merasa lemah. Makanya ketika di fase itu Hudzaifah memilih sebagai ansor. Tujuannya apa? Ingin menolong saudaranya yang berhijrah ke Madinah. Wa akhad Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Rasul mempersaudarakan Hudzaifah bin Al-Yaman dengan Ammar bin Yasir dari kalangan muhajirin, sahabat yang juga mulia, tentu punya kisah yang sangat ekstrim, ya. Nanti kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Jadi Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor sebagai untuk membangun kekuatan, Pak. Jadi ketika Nabi itu masuk Madinah, beliau sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua membangun pasar Madinah. Yang ketiga adalah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, sehingga tidak ada lagi gap mana muhajirin dan ansor, tapi mereka adalah satu kesatuan dalam bingkai umat Islam. Makanya dalam prosesnya, butir-butirnya itu adalah Rasul menyatakan tidak ada muhajirin dan ansor, semuanya adalah umat Islam. Terus butir berikutnya adalah beliau saudarakan satu individu muhajirin dengan satu individu ansor. Maka salah satu yang dipersaudarakan adalah Hudzaifah bin Al-Yaman dipersaudarakan kepada Ammar bin Yasir. Jadi dia saudara Ammar bin Yasir, tapi bukan mewarisinya. Tidak bisa. Kalau ketika terjadi awal-awal itu sampai kayak mewarisi, tetapi ternyata tidak mewarisinya. Wa akhbarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi asma'il munafiqin. Lidzalika nuqiba bi sahibi sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW mengkabarkan kepadanya tentang daftar nama-nama siapa orang yang munafik itu. Waqtarahu Nabi alaihi wasallam liya'ti bil akhbari 'anil musyrikin fi ghazwatil Khandaq. Nabi memilihnya untuk datang sebagai mata-mata di perang Khaybar, di perang Khandaq ataupun di perang Ahzab, ya. Di perang Ahzab yang itu kemudian jadi tadi kita sudah sampaikan bahwa Nabi memilihnya untuk orang yang sebagai pencari kabar tentang orang musyrik di perang Khandaq. Kana mimman bay'a fi bai'atil Aqabah.
Udah ketemu sama Nabi lama, masuk Islam sudah lama, tapi beliau itu memang orang yang berperan aktif. Hadir pula di Baiat Aqabah, yang kalau kita lihat bagaimana ya mereka orang-orang Madinah masuk Islam kepada Nabi dan siap membela Nabi SAW, maka disebut Baiat Aqabah karena terjadi di musim haji. Wa khassahu Nabi sallallahu alaihi wasallam duna ghairi minas sahabah bi idla'i ala sirri. Dan Nabi mengkhususkan kepada Hudzaifah tentang rahasia yang tidak disampaikan oleh sahabat yang lainnya, bukan hanya tentang orang munafik, termasuk ilmu-ilmu rahasia, kabar-kabar tentang akhir zaman. Dan dibalut dengan kecerdasannya Hudzaifah. Yang paling terkenal itu hadis Muslim atau Bukhari Muslim. Itu disampaikan, Hudzaifah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, kunna fil jahiliyah, dulu kami itu di masa jahiliyah. Tsumma ba'asakallah. Kemudian Allah mengutus engkau sebagai Rasulullah sehingga kami di dalam cahaya, dalam Islam. Jadi kami dulu di masa jahiliyah, dalam kegelapan jahiliyah, lalu kemudian Allah mengutus engkau sebagai Rasul Allah sehingga kami berada di atas keislaman dan cahaya." Maka Hudzaifah karena kecerdasannya mikir. Dia nanya, apakah setelah cahaya itu ada kegelapan? Hudzaifah sudah memahami seorang nabi nggak mungkin hidup selamanya. Maka dia nanya, setelah cahaya ini apakah ada kegelapan? Qal, maka Nabi menjawab, bala. Jadi setelah Nabi wafat akan ada kegelapan. Terutama kalau sudah fase muluk, raja-raja. Setelah era Khulafaur Rasyidin. Sebenarnya di zaman Khulafa saja kita sudah sampaikan. Dari zamannya Utsman, Ali, sudah banyak kekacauan. Kegelapan, banyaknya tumbuh aliran-aliran sesat, benar-benar aliran sesat, Syiah, terus kemudian Khawarij tumbuh setelah era-era itu. Orang-orang yang suka memberontak, mengkafirkan, menghalalkan darah sesama muslim. Belum lagi orang yang menggambar Allah, macam-macam pokoknya. Ada era kegelapan. Hudzaifah nanya lagi, apakah setelah kegelapan itu ada cahaya kembali? Kata Nabi, bala, tentu. Setelah gelap akan terbit terang. Terang kembali. Walakinna fihi dukhan. Tapi kata Nabi, akan terang kembali cahaya, tetapi diselimuti kabut. Dukhan. Diselimuti kabut yang gelap. Ada kabutnya. Sehingga orang tahu ada cahaya, tapi cahayanya tersamarkan dengan kabut. Lalu kemudian Hudzaifah nanya lagi. Ini bukan ngeyel ya, ini kecerdasan.
Ini kecerdasan. Wa madukhanuhu ya Rasulullah. Apa kabut yang menutupi cahaya itu? Ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, ya, yang dimaksud kabut yang menutupi cahaya itu adalah du'atun ila aqwabi jahannam. Muncul orang-orang yang menyeru ke pintu neraka jahanam. Orang yang dianggap soleh tapi ngajaknya ke pintu neraka jahanam. Tokoh-tokohnya, pemimpin-pemimpinnya malah ngajak ke pintu neraka jahanam. Hudzaifah nanya lagi cerdas. Sifhum lana ya Rasulullah. Ceritakan kepada kami ciri-ciri sifat-sifatnya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Sulit kamu mencarinya. Sulit orang mengenalinya. Kenapa? Wa hum min jildatina. Mereka itu kulitnya sama dengan kulit kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka pun kalau bicaranya pun sama dengan apa yang kita bicara. Maksudnya apa? Kulitnya sama, atributnya sama, pakaiannya sama seperti pakaian orang-orang soleh. Bahkan mereka pun kalau ngomong itu adalah ayat dan hadis, cuma sudah dibelok-belokin. Jadi itu salah satu di antara kecerdasan Hudzaifah. Kelar? Belum kelar karena nggak ada solusi. Orang cerdas itu ya sampai menemukan solusi. Makanya Hudzaifah nanya, apa yang harus kita lakukan ya Rasulullah kalau kondisinya begitu? Makanya Rasulullah bersabda, tetaplah kamu bersama orang-orang yang saleh, pemimpin-pemimpin yang saleh, ulama-ulama yang lurus, dan engkau berkomitmen untuk selalu berada di atas sana. Jadi kita ini kalau jauh dari agama, jauh dari majelis, jauh dari komunitas orang-orang baik, itu gampang kebawa. Betapa dahsyatnya fitnah hari ini itu salah milih lingkungan, salah milih teman, habis. Mau sesoleh apapun. Sudah soleh bagus secara fardhiyah, tapi begitu dia bergaul dengan orang-orang gak soleh, ikut gak soleh. Saya kenal orang jujur, sangat jujur, suka ngaji. Ketika dia dikondisikan harus bergaul dengan orang-orang yang kotor, ikut kotor. Masuk penjara. Orang yang soleh. Gabungnya sama orang korupsi, ikut korupsi. Nah, jadi akhirnya apa? Akhirnya itu nolak. Nah kita ini kalau salah milih teman, bahaya. Maka disyukuri kalau kita punya teman, circle-nya masjid, pengajian, Masya Allah.
itu disyukuri betul. Kalau circle-nya udah nerempet bahaya, wah, gampang ke bawah Pak, jujur kita ini. Apalagi orang Indonesia, ada kemungkaran yang dilakukan temannya diem, pakai hukum. Jarang nahi mungkar orang Indonesia. Karena orangnya terlalu baik, jadi jarang nahi mungkar. Udah gitu ya ke bawah karena gak enak. Yang lain mabuk, masa saya enggak enak. Teman-teman udah sih nyicip, ya megang nyicip, lama-lama 1 gelas nyicip. Awalnya nyicip, nemenin lah, namanya sebagai teman. Lama-lama ke bawah. Makanya tetap teguh di atas jalan orang-orang soleh, bersama mereka, berkumpul bersama mereka, itu jalan selamat. Kana li Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu al-katsir minal mawaqifil 'azimah fil Islam. Dan Hudzaifah bin Yaman ini Masya Allah punya peran yang luar biasa besar di dalam Islam. Bisa perang Badar misalnya, lima yushhadu Hudzaifah bin Hudzaifah dzalika lima hasala ma'ahu wa ma'abi ma'adai haitsu liqayyim kuffar Quraisy wa ataradu tariqahum limana'ahum min adh-dhihab wa nusra Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peran serta Hudzaifah dalam perang Badar bersama ayahnya itu enggak terbantahkan, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Dia bantu melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga menyukai dengan peran mereka melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling memilukan itu apa Pak? Perang Uhud, paling pilu. Kenapa? Qad syaraka Hudzaifah bin al-Yaman fi ghazwati Uhud wa usiba bi abihi fil ma'rakah haitsu qutila min ba'di sahabah an tariqil khuta. Jadi ceritanya di perang Uhud itu yang membuat pilu Hudzaifah bukan beratnya pertempuran, tetapi ayahnya Husail atau al-Yaman itu gugur di medan perang Uhud. Kalau gugur di tangan musuh masih mending. Nah, jadi Hudzaifah ini ayahnya gugur di tangan kaum muslimin. Padahal ayahnya muslim. Itu yang bikin beliau sedih. Jadi qutila mim ba'di sahabah an tariqil khata. Jadi ayahnya Husain ini terbunuh secara tidak sengaja. Ada sahabat salah bunuh orang, disangkanya ayahnya Hudzaifah yaitu al-Yaman atau Husain ini adalah orang Quraisy. Gitu. Jadi salah bunuh orang. Kenapa? Li ishtibahin fil libas. Karena baju yang dipakai oleh ayahnya Hudzaifah yang bernama Husail itu adalah bajunya sama dengan kebanyakan pasukan Quraisy masa itu. Jadi mungkin salah kostum. Saltum. Salah kostum. Jadi baju yang dipakai Husail serupa dengan yang dipakai oleh orang Quraisy. Li'annal jais yakhtifuna fi lamatil harb wa yasturuna wujuhahum. Karena namanya situasi perang, kondisinya kacau balau, maka yang bisa dilihat oleh kita itu Pak, mata kita adalah baju.
Jadi nggak bisa disalahkan sih yang salah bunuh itu. Karena kondisinya mereka nggak mungkin lihat wajah satu-satu, tuh nggak mungkin. Lihatnya baju gitu. Lihatnya. Wa yasturuna wujuhahum, belum lagi karena terjadi perang ini adalah di padang pasir, debu kemana-mana, maka mayoritas orang yang berperang itu menutupi hidungnya dengan kain supaya nggak ngirup udara kotor tadi. Nah, makanya ya kalau kita ya masker kalau sekarang, jadi ujung daripada imamahnya dililitkan ke hidungnya sehingga yang kelihatan cuma matanya doang. Dan ini yang dilakukan Husain. Wala tujadu alamatun tumayyizuhum an ghairihim, dan tidak didapatkan pada Husail tanda-tanda yang bisa membedakan antara dia dengan orang-orang Quraisy. Falamma ra'a walidahu qala, maka ketika dia lihat kondisi orang tuanya yang gugur, padahal yaitu tadi orang tuanya berjihad, dibunuh ataupun terbunuh itu di tangan saudara sama muslim sendiri. Dia berkata, "Ai ibadullah, abi." Dia katakan, "Hei hamba Allah." Maksudnya yang membunuh bapaknya itu bapakku, itu bapakku. Sedih. Tapi begitu melihat bapaknya terbunuh, sudah terlanjur, bukan dendam yang muncul, yang hebatnya dia berdoa, ghafarallahu liman qatala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa orang yang membunuhnya. Wa tasaddaqa bidiyatihi 'alal muslimin, maka kemudian kan orang kalau salah bunuh itu dia kena denda walaupun situasi perang. Jadi orang yang salah bunuh kaum muslimin, membunuh muslim secara nggak sengaja itu tetap harus membayar diyat, denda. Dendanya berapa Pak? 100 ekor onta. Satu onta sekarang 65 juta. Berapa? 65 juta kali 100, 6,5 miliar. Yang membunuhnya tidak sanggup untuk membayar diyat. Akhirnya dikumpulkanlah satu kaumnya, tidak ada yang sanggup juga. Akhirnya Hudzaifah yang bersedekah. Dia sedekahkan kepada yang membunuh bapaknya supaya yang bunuh bapaknya bayar diyat ke dia. Mutar. Gimana coba? Ini hati yang bening itu gitu. Hati yang bening itu gitu. Bapaknya dibunuh, pembunuhnya didoain, pembunuhnya harus bayar diyat, nggak sanggup, dibayari sama Hudzaifah untuk membayar diyatnya. Walaupun nanti kembali ke beliau. Diyat itu tetap harus dilaksanakan sebagai bentuk kewajiban. Mimma yadullu ala sabrihi alal bala wal mihn. Itulah perkara yang menunjukkan betapa sabarnya seorang Hudzaifah ya ketika menghadapi musibah dan kesedihan. Kemudian bagaimana peran serta Hudzaifah di perang Khandaq. Nah, itu luar biasa. Kita sudah sampaikan ya. Dia jadi telik sandinya, spionasenya. Kalau kita bicarakan manaqib Hudzaifah bin Al-Yaman banyak ya. Beliau cerdas, Zakka itu cerdas. Yang kecerdasannya itu berbeda. Beliau itu cerdas dan sur'atul badi'ah. Orang yang tipe berpikir cepat.
termasuk dalam persoalan ilmu yang khusus yang Allah ajarkan kepadanya melalui Rasulullah. Kalau para ulama mengatakan ilmunya memang sudah Allah berikan sebelum Islam, tapi kemudian dipertajam semenjak masuk Islam. Apa ilmunya, Pak? Mampu membaca karakter orang dari wajahnya. Jadi ini bukan ilmu ramal, Pak. Jadi kalau ada yang ngaitkan itu ramalan, nggak tepat. Hudzaifah itu mempelajari tentang gestur wajah. Jauh sebelum orang sekarang memahami gestur wajah. Karena itu bisa dipelajari. Mata ke atas itu lagi mikir apa, tahu kan gitu. Kalau kita nyari sesuatu yang hilang, matanya kemana, Pak? Ke bawah gitu misalnya. Itu bisa dipelajari. Dan Hudzaifah ahli dalam bidang itu. Makanya ketika dia masuk Islam, dia pertajam. Dengan keimanannya dia bisa melihat siapa orang munafik, siapa yang bukan. Daftar namanya sudah dikasih sama Rasul. Cuma Hudzaifah itu dari gerak-geriknya saja orang sudah tahu siapa munafik, siapa bukan. Makanya dalam beberapa literatur itu Umar bin Khattab terutama ya suka datang kepada Hudzaifah untuk meminta penjelasan beliau siapa yang munafik, siapa yang enggak. Tapi Hudzaifah itu karena pemegang rahasia nggak pernah bocor sama sekali. Alus pun enggak. Bocor alus juga enggak. Enggak bocor sama sekali. Orang taunya kalau Hudzaifah enggak nyolati jenazah berarti itu munafik. Saking menjaganya. Tufiya Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu fil Madinah Al-Munawwarah. Hudzaifah wafat di kota suci Madinah. Wa kana dzalika ba'da istashhada Utsman radhiyallahu anhu bi 40 laila. Masanya adalah itu beliau meninggal kira-kira 40 malam setelah wafatnya Utsman bin Affan. Jadi dengan Utsman bin Affan beda 40 malam. Wa qila innahu tufiya bil Madain sanah 35 lil Hijrah. Dia mengatakan juga beliau meninggal di tahun 35 Hijriah. Wa qila sanah 36. Ada juga yang mengatakan beliau meninggal di tahun 36 Hijriah. Wa dzakara al-Imam An-Nawawi annahu tufiya fi nihayati syahr Muharram fi sanah as-sitta wa thalathina lil Hijrah. Kalau Imam Nawawi kita sudah kenal ya, pengarang kitab Riyadhus Shalihin yang kita bahas. Beliau mengatakan bahwa Hudzaifah meninggal di akhir bulan Muharram di tahun 36 Hijriah. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Pak Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.